Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang saya hormati dari pimpinan Solidaritas Masyarakat Anti Maling, Pak Amir, dan teman-teman yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang pada bagian ini. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua bisa pagi hari ini bisa memberikan silaturahmi kepada kami, SSDM, kemudian memberikan masukan, kemudian gambaran apa yang menjadi tugas juga dari teman-teman LSM selaku kontrol pada masyarakat untuk perusahaan yang melaksanakan kegiatan di Jambi. Yeah. Kami nggak akan bisa melaksanakan ini tanpa ada dukung daripada teman-teman sekalian. Benar, Pak. Karena tangan kami terbatas, itulah gunanya LSM tadi bisa memberikan kontrol yang tidak bisa terkontrol oleh kami. Namun secara secara kewenangan dan aturan, di mana di Undang-Undang 3 tahun 2020 itu pengganti Undang-Undang 4 ya, itu memang segala itu sebelumnya kalau saya tarik dulu dari Undang-Undang 23 2014 dulu, kita sudah diberikan kewenangan untuk melaksanakan pertambangan. Namun terjadi perubahan kembali, adanya perubahan untuk ditarik izin-izin pertambangan itu ditarik ke pusat. Jadi memang sejak tahun 2014 itu yang namanya perusahaan-perusahaan itu dilaksanakan di kabupaten kota. Di kabupaten kota, posisi waktu itu hanya melakukan monitoring untuk yang lainnya gitu ya. Setelah itu ditarik oleh undang-undang berikutnya diserahkan pada provinsi. Nah di undang-undang 3 tadi itu lebih teknis sampai oleh kami itu semua ditarik kewenangannya, baik kewenangan untuk menguruskan izin, kewenangan untuk melaksanakan pengawasan, dan kewenangan lainnya, termasuklah penyerahan dana jaminan reklamasi. Ya, dana jaminan reklamasi kapan gitu? Diserahkan awal 2023. Nah, awal 2023. Ini yang mungkin bisa jadi memang kewajiban perusahaan itu memang harus melaksanakan reklamasi terhadap hasil tambang sudah dilaksanakan. Dan mereka memang pada saat mulai bekerja itu mereka sudah menitipkan jaminannya, namun jaminan reklamasi tadi itu disimpan di dalam satu rekening, hanya bisa dikeluarkan setelah mereka melaksanakan pasca tambang dan mau direklamasi. Nah, karena kebetulan pengawasan dan lain-lainnya sekarang tidak dimiliki lagi oleh SDM provinsi, kami nggak bisa melakukan pengawasan itu. Karena kalau kami mengawasi, kami salah. Nah, jadi yang punya pengawasan itu adalah pusat sekarang. Pusat itu dalam hal ini turunnya adalah di Inspektur Tambang di sebelah Nusa Indah. Jadi Nusa Indah. Jadi Inspektur Tambang itulah yang perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan. Jadi kami pun, mohon maaf, masuk ke lokasi tambang itu nggak dibolehkan juga kalau nggak ada izin dari Inspektur Tambang. Iya. Karena memang kewenangan sudah terbatas. Nah, seperti itulah jadi mungkin makanya saya tadi saya terima kasih dengan teman-teman karena ini tanah kita. Kemudian daerah kita kita bersyukurlah, artinya ada peningkatan perekonomian dengan adanya perusahaan yang mau menambang di lokasi kita. Cuma juga kan perusahaan juga harus bisa memperhatikan kaidah-kaidah dan teknik pertambangan yang bagus karena menyangkut lingkungan dan alam sekitar kita, masyarakat kita. Nah, saya dengan teman-teman memberikan apresiasi juga, teman-teman mau peduli dengan mencapainya. Tapi kan antara iya dan benar dan tidaknya itu kan kita belum tahu karena kita belum mendapatkan dugaan. Nah, makanya saya bilang tadi teman-teman melakukan ini adalah merupakan bagian daripada pertanyaan teman-teman sekalian, saudara-saudara semua, untuk menanyakan apa benar reklamasi itu dilaksanakan atau tidak. Nah, secara data kami memang tidak punya karena memang sudah kewenangannya sudah tidak di kami. Untuk reklamasi pun sudah diserahkan di awal Januari 2023 dan itu ada di pusat sekarang ya, ada di pusat. Jadi nanti sampai oleh beliau mekanismenya gimana kalau perusahaan itu mau mengambil. Nah, langkah yang paling tepat tadi nanti bisa juga teman-teman perusahaan ini nanti ditanya, nanti kami juga akan mencoba juga nanti mungkin bisa menanyakan sampai sejauh mana mereka menyelesaikan pekerjaan dan reklamasi sudah dijalankan apa belum. Karena pada saat reklamasi ini dijalankan itu harus disampaikan di muka umum. Masyarakat harus tahu situasi itu. Kemudian perangkat daerah, kemudian perangkat kontrol masyarakat itu harus tahu semua di situ. Nah itu mungkin yang dari saya ya, yang penyampaian dari situ.
Nanti mungkin secara rincian bisa adanya kabin pertambangan Pak Nur Faisal nanti bisa menyampaikan, karena beliau yang kemarin langsung bawa untuk dana reklamasi ya, Pak Nur ya, dana reklamasi ini dana rekeningnya ya, karena seluruh dengan adanya undang-undang baru itu seluruh kita tuh semuanya diserahkan semua, data maupun jaminan yang ada di bank itu sudah diserahkan semua ke pusat. Nah, pusat turunan pertanyaan tangannya adalah IT tadi, Inspektur Tambang. Inspektur Tambang pun pada saat dia melakukan pengawasan reklamasi, dia berizin dulu sama atasannya. Nah, mungkin perlu waktu gitu. Nah, itu tepat juga nanti bisa kita ingat. Ini saya silakan Pak Nom, mungkin bisa menambahkan lagi dan meneruskan apa yang diketahui teman-teman sekalian, Pak Agil dan teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Kadis, Pak Krisanian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma menambahkan saja apa sampaikan Pak Kadis. Sebenarnya terhitung 11 Desember 2020, kewenangan Pemprov itu sudah nggak ada lagi terhadap batubara. Jadi 11 Desember 2020 itu semua kewenangan provinsi itu sudah nggak ada lagi terkait dengan batubara. Jadi posisi SDM sama dengan dinas-dinas yang lain, karena kita nggak bisa ngurusin batubara, karena urusannya sudah diambil oleh Kementerian SDM. Jadi 11 Desember 2020. Nah, update terbaru apakah mereka melaksanakan reklamasi, apakah sudah bukaannya berapa, kami juga nggak tahu. Karena kami juga tidak terinformasikan. Nah, karena terinformasikan, jadi dari kementerian langsung memberikan approve atau dia melaksanakan untuk kegiatan di 2021, 2022 dan seterusnya itu kan sudah menjadi kewenangan pusat. Nah, di Jambi ada yang tadi sampaikan Pak Kali namanya Inspektur Tambang. Inspektur Tambang ini tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh izin yang ada di Provinsi Jambi, Pak. Jadi mau itu izin batubara maupun izin yang lain, itu tugasnya inspektur untuk mengawasi terkait dengan aspek teknis, lingkungan, konservasi, keselamatan. Di bidang energi dan mineral ya. Bidang pertambangan saja. Jadi kalau lingkungan kan termasuk objek dari inspeksinya mereka. Jadi mungkin mau bisa tanyakan. Terus apakah dari 2022-2023 mereka ada tempatkan jaminan reklamasi? Ya. Kami juga nggak punya datanya, karena kan yang punya data Kementerian SDM ataupun teman-teman inspektur pada saat melakukan pengawasan. Nah, kewajiban reklamasi memang ada. Sebenarnya di KPN 18/27/2018 dibutuhkan bahwa 30 hari setelah lahan itu dinyatakan MENOT atau selesai, pelaku usaha wajib melaksanakan reklamasi. Nah, reklamasi itu jangan kita asumsikan sebagai nanam pohon, Pak. Ketika dia sudah menimbun lubang, itu sudah bagian dari reklamasi. Jadi itulah tahapan-tahapannya. Jadi kalau ditanya sama kami terkait dengan 5 itu, kami juga nggak update data juga, Pak. Karena data kami terakhir Desember 2020, sudah 3 tahun yang lalu. 2020. Oke, jadi semuanya sudah terjawab nih Kang Maulana ya, terkait masalah batu bara. SDM provinsi tidak punya kewenangan sekali, ya. Jadi kalau kita tanya juga terkait masalah itu tidak ada jawaban. Nah, kemudian memang betul seperti Pak Kadis, seperti Pak Kabit tadi, ya kita harus ke inspektur tambang. Di belakang kota Seindah. Ah, di rumah itu. Ya. Ya, sewa. Oke, dia kan orang pusat gitu Bang ya. Betul. Jadi saya rasa kalau kita teman-teman nggak mesti harus bertiga berimbang ini nanti ketemunya diskusi gitu kan. Soal Kadis ini memang harus diajar tuh Pak Kadis. Iya kan? Ya orang karena sangat saya sayangkan kan di sini berpikir ini SDM wadah kita provinsi. Kenapa pusat gitu? Semestinya Ini yang kita apa gitu. Iya. Apa gitu SDM provinsi. Kan kita kan Pak Kadis pelaksana regulasi. Undang-undang yang bilang kayak gitu kita harus ikuti. Bukan fenomena mereka. Ya.